wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan di minggu ketiga ini, kita sekarang ada di minggu ketiga ya teman-teman. Di minggu ketiga ini kita memasuki bulan suci Ramadan ya. Jadi walaupun teman-teman saum, walaupun teman-teman puasa, saya harap teman-teman tetap punya semangat yang banyak untuk menyelesaikan modul 3 ini, untuk menyaksikan video ini sampai dengan selesai gitu ya, yang ada di modul 3. Tentunya semangatnya ini tetap terjaga bukan hanya di mata kuliah Bahasa Indonesia saja, tapi juga untuk mata kuliah yang lain. Yang harus teman-teman ingat juga, jangan lupa mengerjakan sesuatu hal yang positif gitu ya, karena teman-teman belajar menyaksikan video ini merupakan hal yang positif, insya Allah teman-teman akan mendapatkan tambahan gitu ya, akan mendapatkan tambahan pahala insya Allah ya teman-teman, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankannya. Tetap semangat, jangan ngantuk, harus tetap on fire ya teman-teman. Tapi ingat, di semua mata kuliah, nggak cuma di mata kuliah Bahasa Indonesia aja. Oke teman-teman, di modul yang ketiga ini ya, seperti yang kemarin-kemarin modul di setiap modulnya sekarang terbagi menjadi 2 topik ya. Di topik modul ketiga topik satu ini kita akan membahas bahasa baku. Kapan teman-teman dengar bahasa baku tuh kan pasti udah lama banget ya teman-teman, udah lama banget, teman-teman pastinya juga udah sering banget gitu kan ya dengar kata bahasa baku. Apa sih teman-teman sebenarnya bahasa baku ini? Bagaimana sih sebenarnya bahasa baku ini? Dari berbagai pengertian yang disampaikan oleh para ahli, sebenarnya secara garis besar ini adalah ringkasan singkat gitu ya, pengertian yang singkat tentang bahasa baku. Jadi bahasa baku itu adalah sebuah bahasa yang standar. Bahasa yang standar, kalau kita mau flashback ke konsep yang kemarin, kita kan kemarin membahas konsep bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, itu berarti bahasa baku itu akan timbul dari konsep yang sudah ada. Jadi bahasa baku itu sebagai standar, karena dia standar maka kita menjadikan bahasa baku itu sebagai acuan. Jadi ibaratnya kalau misalnya teman-teman bikin sebuah karya tulis, bahasanya baku nggak nih? Nah, ini nanti kita akan cross check teman-teman, kita akan cross check penulisannya gitu ya, kita akan cross check penulisannya. Kemudian bahasa baku itu teman-teman bahasa yang digunakan dalam acara-acara yang formal ya, acara-acara resmi, upacara-upacara kenegaraan seperti kemarin contohnya ketika ada upacara kemerdekaan gitu ya di 17 Agustus di setiap tahunnya, atau upacara memperingati hari-hari besar Indonesia yang lain gitu ya. Kemudian ketika kita di dalam kelas, ketika kita Zoom meeting pun ya teman-teman, itu pastinya yang harus digunakan adalah bahasa baku, bukan malah bahasa gaul gitu ya. Bukan masalah bahasa sehari-hari, bukan. Memang harusnya teman-teman menggunakan bahasa baku yang standar, yang sesuai acuan, yang baik dan benar. Karena menggunakan bahasa baku dalam acara-acara resmi itu juga akan terlihat sangat-sangat, teman-teman akan terlihat sangat sopan gitu ya teman-teman. Kesopanan, attitude itu kan sangat-sangat dilihat, dan salah satunya juga bisa terlihat dari penggunaan bahasa yang digunakan, walaupun misalnya tidak baku-baku sekali gitu, tapi ketika itu memang sesuai dengan tempatnya, maka itu akan jadi poin plus tersendiri ya teman-teman. Oke, kemudian digunakan juga dalam hal-hal yang berbau administratif. Administratif tuh misalnya contohnya di situ ada undangan gitu ya, undangan. Undangan ini bisa undangan kalau misalnya saya bekerja, saya undangan rapat gitu ya, atau teman-teman berkumpul di hima atau BEM-nya itu ada undangan, juga harus menggunakan bahasa baku. Undangan pernikahan gimana gitu, undangan pernikahan pun akan lebih baik bila menggunakan bahasa yang baku. Kemudian surat menyurat, ketika teman-teman besok mau PKL di mana, itu harus menggunakan bahasa yang baku. Teman-teman mau bikin
surat izin melaksanakan penelitian misalnya, itu pun harus menggunakan bahasa yang baku gitu ya teman-teman. Nah kemudian, bahasa baku saya harap teman-teman sudah bisa memahami itu dia adalah bahasa acuan yang dijadikan sebuah patokan ya teman-teman. Kemudian di sini saya memasukkan ada ciri-ciri bahasa baku. Jadi teman-teman kalau ciri-ciri bahasa baku itu dia tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Jadi karena kita di Indonesia, maka si bahasa baku itu tidak dipengaruhi oleh daerah. Sunda, Jawa, Kalimantan tidak. Kemudian juga tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Dan bukan bahasa percakapan. Jadi wajar kalau kita lagi ngobrol sama temannya, kita ngobrol dengan teman-teman kita, teman-teman lagi ngobrol dengan teman-temannya, saya dengan ngobrol dengan teman-teman saya, nggak pakai bahasa baku tuh sangat-sangat nggak apa-apa. Malah mungkin telinga kita kok pakainya bahasa baku ya gitu ya. Kita pakai bahasa sehari-hari aja karena kalau misalnya kita lagi ngobrol tapi kita pakai bahasa baku mungkin kesannya akan obrolan kita akan kaku ya teman-teman, kayaknya kurang santai, kurang luas gitu ya. Kemudian ada pemakaian imbuhan tapi itu eksplisit, jadi sangat tidak terlihat kalau eksplisit ya. Kemudian pemakaian katanya sesuai dengan konsep kalimat, jadi kalau yang namanya bahasa baku itu karena dia standar jadi kayak agak lebih bisa dibilang mungkin kaku ya untuk orang yang tidak terbiasa. Jadi kata-katanya itu sesuai dengan kalimatnya kita menggunakan di mana. Dan bukan yang rancu, tidak mengandung hiperkorek dan tidak mengandung pleonase. Pleonase itu apa? Pleonase itu teman-teman salah satu majas. Ya, salah satu majas. Kemudian kalau bahasa yang tidak baku, nah, ini yang biasanya kita pakai sehari-hari gitu ya. Nah, terus dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya kita nih Cirebon, J gitu ya. Itu biasanya sangat-sangat terkenal. Kemudian dipengaruhi perkembangan zaman. Kayak sekarang kita mengenal ada kata sultan. Yang kita tahu sultan itu dulu, sekarang kita kenalnya sultan itu misalnya orang yang kaya banget gitu ya, gara-gara dunia sosial media, dunia digital kita jadi kenal dengan bahasa sultan itu kan tadinya tidak ada. Jadi dia itu bukan bahasa baku tapi berdasarkan perkembangan zaman. Kemudian bentuknya berubah-ubah. Jadi kalau bahasa sehari-hari itu bisa sangat cepat untuk berubah-ubahnya. Memiliki arti yang sama meski terlihat berbeda-beda dengan bahasa baku. Kalau misalnya bahasa yang tidak baku itu artinya sebenarnya sama, tapi penulisannya misalnya berbeda-beda. Nah, ini sedikit contoh bahasa baku dan bahasa tidak baku nih, teman-teman. Ada kata, sorry, ada kata abjad. Bahasa bakunya itu abjad, pakai D. Tapi kalau yang tidak bakunya itu adalah abjad, pakai T. Nah, kemudian kita tuh biasanya nih suka ketuker nih antara akhirat dengan akhirat, ya. Kita biasanya kalau sehari-hari bilangnya pengucapannya akhirat, padahal harusnya akhirat gitu ya. Nah, terus kita juga biasa bilang baterai sehari-hari. Baterai, baterai. Padahal sebenarnya baterai gitu ya. Kita biasa juga bilang sehari-hari itu cabe. Padahal sebenarnya pakainya cabai. Kita akan biasa bilang ekspor, gitu ya, padahal katanya adalah ekspor. Kita biasa bilang desain, sebenarnya adalah desain yang benarnya itu, karena yang bakunya itu sudah disesuaikan. Itu contoh-contohnya teman-teman ya. Tidak banyak pembahasan video di sini tentang mengenai bahasa baku. Itu intinya jadi bahasa baku itu yang dijadikan kita sebagai acuan untuk lebih ke yang formal gitu ya, lebih ke yang formal bisa digunakan dalam acara-acara yang resmi atau secara administratif bisa dibilang surat menyurat, undangan dan lain sebagainya. Ya, oke teman-teman, selesai video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Setelah menyaksikan video ini, silakan teman-teman lanjut mengerjakan smart learning-nya, mengerjakan e-learning-nya, mengerjakan Indigos-nya gitu ya, karena namanya agak lumayan berganti-ganti saya sebutkan semuanya. Silahkan teman-teman mengerjakan terutama mengenai tes online-nya. Silahkan dikerjakan. Oke, sekian dari saya teman-teman. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.